Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita bersyukur hari ini karena alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mudah-mudahan sisa hidup yang Allah berikan buat kita semua, kita senantiasa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hakikat daripada penciptaan manusia tiada lain untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, salah satu ungkapan bahwa calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa mengucapkan bersyukur kepada Allah dengan pemberian Allah, yaitu iman dan Islam. Inilah yang patut kita syukuri, karena kedatangan kita untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat ini bukan karena harta kita. Ada berapa banyak orang di luar sana mempunyai harta, tetapi dengan hartanya dia sibuk mengurusi hartanya sehingga dia tidak sempat hadir di tempat ini atau mendatangi tempat ibadah untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena kenapa? Dia sibuk dengan hartanya. Alhamdulillah, kita rela meninggalkan segala aktivitas kita, lalu kemudian datang untuk melaksanakan sholat Jumat, karena kita tahu bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedatangan kita di tempat ini bukan karena jabatan kita. Ada berapa banyak orang di luar sana mempunyai jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, tetapi dia juga tidak sempat mendatangi tempat ibadah untuk melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kedatangan kita di tempat ini bukan karena keilmuan kita. Ada berapa banyak orang di luar sana mempunyai keilmuan secara akademik ataupun secara spiritual, berbicara tentang ilmu setinggi langit bahasanya, ma'rifatnya kepada Allah, dia sangat tinggi kalau dia berbicara, tetapi dia tidak pernah bersama kita melaksanakan ibadah. Hanya bahasanya yang tinggi tentang ilmu ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ini semua
diberikan oleh Allah hidayah, yaitu iman. Sehingga iman itulah yang mendorong kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah. Namun berbicara tentang iman, memang iman ini sangat mahal. Kenapa? Karena semua nabi diutus ke permukaan bumi ini tiada lain untuk menyampaikan atau mendakwakan tentang iman. Menurut sejarah ada berapa banyak nabi yang mendakwakan tentang iman sampai ratusan tahun. Contoh misalnya Nabi Nuh alaihi salam setiap hari mendakwakan tentang iman. Berapa tahun dia dakwakan? Beratus-ratus tahun dia dakwakan, tetapi anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam berapa puluh tahun dia dakwakan tentang iman, tetapi ayahandanya tidak beriman. Nabiullah Musa, dia juga diutus ke muka bumi ini untuk mendakwakan tentang iman. Bahkan Nabiullah Musa mengajak berperang, tetapi Fir'aun tidak beriman. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mendakwakan tentang iman sangat singkat, kurang lebih 13 tahun. Tetapi alhamdulillah, dia yang paling banyak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu, pamannya sendiri Abu Lahab tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat, mungkin ayat ini kita hafal atau boleh jadi sering kita dengar, tetapi kita tidak pernah memaknai ayat ini, yaitu surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini kalau kita mau maknai, alhamdulillah, dia menceritakan tentang paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab itu adalah seorang pemimpin, seorang bangsawan, seorang yang kaya. Pokoknya semua ada pada diri Abu Lahab. Tetapi ada ayat terkhusus diturunkan untuk Abu Lahab, yaitu surah Al-Lahab. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma agha anhu maluhu. Celakalah Abu Lahab dan binasalah Abu Lahab dan semua apa yang dia kerjakan tidak ada manfaatnya baginya. Artinya apa? Ayat ini memberikan pesan untuk kita semua, bahwa siapapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, dia senantiasa bersyukur kepada Allah dengan pemberian Allah, yaitu iman dan Islam. Inilah yang patut kita syukuri, karena kedatangan kita untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat ini bukan karena harta kita. Ada berapa banyak orang di luar sana mempunyai harta, tetapi dengan hartanya dia sibuk mengurusi hartanya sehingga
dia tidak sempat hadir di tempat ini atau mendatangi tempat ibadah untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena kenapa? Dia sibuk dengan hartanya. Alhamdulillah, kita rela meninggalkan segala aktivitas kita, lalu kemudian datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena kita tahu bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedatangan kita di tempat ini bukan karena jabatan kita. Ada berapa banyak orang di luar sana mempunyai jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, tetapi dia juga tidak sempat mendatangi tempat ibadah untuk melaksanakan salat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kedatangan kita di tempat ini bukan karena dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semua ini adalah tergolong orang-orang yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Jangan sampai kita sendiri yang mengaku umatnya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah mengakui kita karena kita tidak pernah ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang saya ini, ada ayat saya angkat tadi di mukaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika wa la tahfu wa la tahzan wa bashiril jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang senantiasa mengucapkan Allah itu Tuhanku, innal ladzina qalu rabbuna Allah itu Tuhanku, lalu kemudian dia istiqomah di sini senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang, senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka suatu saat nanti datang para malaikat mengatakan, jangan takut, jangan bimbang, tataplah surga yang telah Allah janjikan kepadamu, karena kamu adalah orang-orang yang istiqomah, kamu adalah orang-orang yang taat beribadah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan iman kita di dalam kita ini senantiasa terjaga dan kita insyaallah kembalinya nanti adalah orang-orang yang husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-karim wa nafa'ani min ayati wa sirril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyami'ul alim.